Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Matematika Dasar akan menjelaskan tentang materi terapan integral untuk menentukan luas daerah antara fungsi pada volume benda putar. Saya, Natasha Kristi Siombing, beserta rekan kelompok saya, Putri Nur Afiananda, Paul Andohar Sipayung, Elizabeth Manalu, dan Syakira Dita. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Agung Setia Batubara. Terapan integral untuk menentukan luas daerah antara fungsi pada volume benda putar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu 1. Menentukan luas daerah. Dalam mempelajari materi menentukan luas daerah menggunakan integral, ada beberapa hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Selain menguasai cara pengintegralan, yaitu menggambar grafik suatu fungsi. Grafik atau kurva yang biasa dihitung luasnya adalah grafik linear atau berupa garis dan grafik fungsi kuadrat atau berupa parabola. Kadang-kadang melibatkan grafik dengan fungsi selain linear dan di mana untuk menggambar kurvanya bisa menggunakan turunan. Adapun cara menentukan luas daerah yaitu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan luas daerah di atas sumbu X. Jika kita lihat gambar di atas, daerah yang berwarna kuning berada di atas sumbu X. Untuk letak garis kurva daerah arsir di atas, sumbu X-nya berada di atas. Garis X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B. Dengan Fx sama dengan lebih besar sama dengan 0 pada batas A dan B. Daerah arsir di atas memiliki kurva sama dengan Y sama dengan Fx dan memiliki rumus L integral batas A sampai B Fx dikalikan dx. Dan yang kedua adalah menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Nah, kali ini gambar arsiran yang berwarna kuning berada di bawah sumbu X. Nah, sebenarnya rumusnya hampir sama dengan luas daerah di atas sumbu X. Rumusnya cukup bisa dibedakan dengan penambahan atau pembubuhan tanda negatif di sebelah integralnya. Penambahan tanda negatif itu tujuannya supaya luas yang kita dapatkan bernilai positif, karena kita tahu bahwa luas daerah tidak pernah bernilai negatif. Nah, teman-teman, untuk rumusnya yaitu luas sama dengan negatif integral batas A sampai B Fx dikalikan dx. Dan kurvanya hampir sama dengan luas daerah sumbu X, yaitu Y sama dengan Fx. Yang ketiga yaitu menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah teman-teman dapat memperhatikan gambar berikut. Pada garis kurva yang berwarna merah itu merupakan garis kurva 1 di mana Y sama dengan Fx. Pada garis kurva yang berwarna hijau merupakan garis kurva kedua di mana nilai Y sama dengan Gx. Gambar di atas juga memiliki garis-garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Dengan Fx lebih besar sama dengan Gx. Dan pada AB juga seperti itu. Jika suatu daerah dibatasi dua kurva Y sama dengan Fx dan G sama dengan Gx serta garis X sama dengan A dan X sama dengan B, maka rumusnya adalah luas sama dengan integral batas A sampai B Fx dikurangkan dengan Gx. Luas daerah tepat dibatasi kurva. Nah, pada gambar ini diketahui ada dua buah kurva, yaitu kurva Fx dan kurva Gx. Kemudian kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini untuk batasan A dan B. Nah, luas daerah yang di atas ini kita bisa cari dengan menggunakan integral. Caranya dengan seperti ini. Jika luas tepat dibatasi satu kurva dan sumbu X, maka batas-batas integralnya adalah titik potong sumbu X kurva tersebut dengan rumus L sama dengan integral X1 ke X2 dari Fx dikali dx, di mana X2 sama dengan B dan X1 sama dengan A. Nah, jika luas tepat dibatasi dua kurva seperti gambar di atas, maka batas-batas integralnya diperoleh dari titik potong kedua kurva tersebut, di mana Fx sama dengan Gx. Maka rumusnya yaitu L sama dengan integral X1 ke X2 dari Fx dikurang Gx dikali dx. Contoh soal untuk daerah di atas sumbu X. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X, sumbu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 adalah. Perhatikan, dari gambar ini kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir.
pada gambar ini daerah yang diarsir berada di atas sumbu X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, adapun rumus tentang luas daerah menggunakan rumus integral, yaitu L sama dengan integral A ke B dari fx dikali dx. Nah, untuk mengetahui yang mana A dan yang mana B, tadi kan pada soal batas pada sumbu X di sini yaitu 0 dan 2. Namun dengan aturan nilai B itu harus lebih besar dari nilai A. Mana angka yang besar yaitu 2, maka angka 2 inilah sebagai B dan 0 inilah sebagai nilai A. Maka dapat kita tulis L sama dengan integral 0 ke 2 dari min X kuadrat ditambah 3X dikali dx. Sama dengan min 1/3 X pangkat 3 ditambah 3/2 X kuadrat dengan batasnya tadi 2 dan 0. Nah, sampai di sini tugas kita selanjutnya tinggal kita ganti saja semua variabel X yang ada di sini. Pertama ganti dengan angka 2, lalu dikurangkan dengan semua variabel X yang ada di sini diganti dengan 0. Maka L sama dengan min 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3/2 dikali 2 pangkat 2 dikurang min 1/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3/2 dikali 0 kuadrat, sehingga menghasilkan 10/3. Jadi luas daerah yang dibatasi di atas sumbu X dibatasi kurva Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X dengan sumbu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 adalah 10/3. Contoh soal untuk daerah di bawah sumbu X. Tentukan luas daerah di bawah kurva berikut ini. Nah, sebenarnya untuk menghitung di bawah sumbu X hampir sama dengan yang di atas sumbu X. Akan tetapi, kita cukup menambahkan negatif di depan integralnya. Penambahan negatif ini tujuannya supaya nanti luas yang kita dapatkan bernilai positif, karena kita tahu bahwa luas itu tidak pernah bernilai negatif. Nah, karena daerahnya berada di bawah sumbu X, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Di mana rumusnya itu L sama dengan min integral A ke B dari fx dikali dx. Nah, pada gambar ini kan kita tahu bahwa nilai batas B-nya itu 3 dan batas A-nya itu 1. Maka min integral 1/3 dari 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 dikali dx. Lalu kita integralkan sehingga didapat min 3 dikali 1/3 x pangkat 3 dikurang 12 dikali 1/2 x kuadrat ditambah 9x dengan batasnya 3 dan 1. Sama dengan min X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X dengan batasnya 3 dan 1. Lalu kita kalikan negatifnya ke dalam sehingga didapat min X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurang 9X dengan batasnya 3 dan 1. Sama dengan min 3 pangkat 3 ditambah 6 dikali 3 kuadrat dikurang 9 dikali 3 dikurangkan dengan min 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 2 dikurang 9 dikali 1. Sama dengan min 27 ditambah 54 dikurang 27 dikurang min 1 ditambah 6 dikurang 9. Sama dengan 0 dikurang min 4 dan menghasilkan 4 satuan. Contoh soal untuk luas daerah di antara dua kurva. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat garis Y sama dengan X tambah 2 pada interval X lebih besar sama dengan min 1 dan X lebih kecil sama dengan 1 adalah. Nah, pada gambar ini kita telah tahu bahwa luas daerah yang diarsir itu berada di antara dua kurva. Dan rumus untuk mencari luas daerah di antara dua kurva yaitu L sama dengan integral A ke B dari fx dikurang gx dikali dx.
sama dengan integral min 1 ke 1 dari 4 dikurang X kuadrat dikurang X tambah 2 dikali dx sama dengan integral min 1 ke 1 dari 4 dikurang X kuadrat dikurang X dikurang 2 dikali dx sama dengan integral min 1 ke 1 dari min X kuadrat dikurang X tambah 2 dikali dx. Lalu kita cari integralnya sehingga menghasilkan min 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X kuadrat ditambah 2X dengan batasnya 1 dan min 1. Sehingga didapatkan hasil 10/3. Contoh soal tentang luas daerah dibatasi dua kurva. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 dan garis Y sama dengan min X kurang 1 adalah, nah penyelesaiannya, titik potong kurva X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan min X kurang 1. Di sini X pangkat 2 dan min X kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif X dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasikan X buka kurung X tambah 1 tutup kurung sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan minus 1. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu L sama dengan integral dari min 1 sampai dengan 0 dikali min X kurang 1 dikurang X pangkat 2 dikurang 1 dikali dx. Sama dengan integral min 1 integral dari min 1 sampai dengan 0 dikali min X pangkat 2 dikurang X dikali dx. Nah, sama dengan min 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 dari min 1 sampai dengan 0. Nah, hasilnya yaitu 1/6. Nah, materi yang kedua yaitu terapan integral pada volume benda putar, di mana aplikasi integral tertentu sering kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Salah satu penggunaan integral adalah dalam menentukan volume benda ruang yang memiliki dua sisi yang sama. Apabila kita memotongnya menurut sembarang garis yang melalui pusat bidang alasnya, bangun ruang seperti ini sering disebut benda putar. Benda putar tersebut sering dijumpai di mesin ataupun pabrik. Beberapa contohnya adalah corong minyak, pil, botol, piston, dan AS sepeda. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode cakram, metode yang kedua yaitu metode cincin, dan metode yang ketiga yaitu metode kulit tabung. Nah, adapun rumus pada dasar tabung yang perlu kita ingat yaitu luas permukaan tabung. Luas sama dengan 2 dikali V dikali jari-jari dikali tinggi, atau L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, untuk luas volume tabung yaitu V atau volume sama dengan luas alas dikali tinggi, atau V atau volume sama dengan V dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi, atau V atau volume sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Metode cakram. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar
dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongan berbentuk cakram. Benda ruang hasil putaran yang paling sederhana adalah tabung tegak atau bisa kita sebut sebagai cakram yang dapat dibentuk dengan memutar persegi panjang menurut suatu garis yang berimpit dengan salah satu sisinya, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Sehingga volume dari cakram tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Volume cakram sama dengan luas cakram dikali tinggi cakram, sama dengan V R besar kuadrat kali T, dengan R besar sama dengan jari-jari dan T sama dengan tinggi cakram. Untuk menentukan volume benda putar, perhatikan persegi panjang yang terletak pada bidang datar. Apabila persegi panjang tersebut diputar dengan pusat pada suatu garis, akan terbentuk salah satu cakram dalam benda putar yang volumenya delta V sama dengan V R besar kuadrat delta X. Sehingga volume benda putar tersebut dapat didekati dengan menggunakan N buah cakram yang memiliki tinggi delta X dan jari-jari R XI yang menghasilkan volume benda putar sama dengan sigma N R XI kuadrat delta X N dengan I sama dengan 1 sama dengan V sigma R XI kuadrat delta X N dengan I sama dengan 1. C. Aplikasi paling sederhana dari metode cakram adalah menentukan volume benda putar hasil putaran daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan sumbu x. Jika sumbu putarannya adalah sumbu x, maka dengan mudah dapat ditentukan bahwa jari-jari besar R besar x sama dengan fx, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Contoh soal. Tentukan volume bangun ruang yang dibentuk oleh perputaran daerah yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan akar sin x dan sumbu x dengan x lebih kecil atau sama dengan v dan x lebih besar atau sama dengan 0 dengan pusat putaran di sumbu x. Volume benda putar sama dengan limit harga mutlak delta mendekati 0 v sigma R XI kuadrat delta X N I sama dengan 1 sama dengan V integral Rx kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Secara sistematis menentukan volume benda putar dengan metode cakram dapat dilihat seperti berikut. Rumus yang serupa juga dapat diturunkan apabila sumbu putarannya vertikal. Apabila sumbu putarannya adalah vertikal atau sumbu Y, maka rumus volume benda putarnya adalah sebagai berikut. Volume atau V besar sama dengan V integral R Y kuadrat dy dengan batas atas D dan batas atas C. Perhatikan gambar. Dari persegi panjang biru di atas, dengan mudah kita dapat memperoleh jari-jari dari bangun ruang adalah R besar X sama dengan Fx sama dengan akar sin X. Sehingga volume dari benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan V integral Rx kuadrat dx dengan atas B dan batas A sama batas bawah A sama dengan V integral akar sin X kuadrat dx dengan batas atas V dan batas bawah 0 sama dengan V integral sin X dx dengan batas atas V dan batas bawah 0 sama dengan V min cos X atas batas V atas bawah 0 sama dengan V 1 tambah 1 sama dengan 2V. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 2V satuan volume. Yang kedua adalah metode cincin. Metode cincin atau washer method yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang.
Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu atau sumbu putaran tidak berhimpit dengan sisi persegi panjang, seperti yang terlihat pada gambar. Jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan dengan rumus volume cincin sama dengan V R besar kuadrat atau jari-jari luar kuadrat dikurang R kecil kuadrat atau jari-jari dalam kuadrat dikali T. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, dapat kita perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar atau R besar X dan jari-jari dalam atau R kecil X seperti pada gambar. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah V sama dengan V integral A menuju B R besar X kuadrat dikurang R kecil X kuadrat dikali DX, atau jari-jari luar kuadrat dikurang jari-jari dalam kuadrat DX. Kita dapat memperhatikan bahwa integral yang melibatkan jari-jari dalam mempresentasikan volume lubang yang dikurangkan dari integral yang melibatkan jari-jari luar. Untuk lebih memahami dalam menemukan volume benda putar dengan metode cincin, kita dapat melihat contoh soal berikut, yaitu tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar dari X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu min X, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dari gambar, kita dapat tentukan bahwa jari-jari luarnya dan dalamnya adalah sebagai berikut, yaitu jari-jari luar R besar X sama dengan akar dari X dan R kecil X sama dengan X kuadrat. Dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 1 menghasilkan V sama dengan V integral A menuju B R besar X kuadrat dikurang R kecil X kuadrat dikali DX sama dengan V integral 0 menuju 1, yaitu akar X kuadrat dikurang X kuadrat pangkat 2 kali DX sama dengan V integral 0 menuju 1 X kurang X pangkat 4 DX menghasilkan V 1/2 X kuadrat dikurang 1/5 X pangkat 6 integral 0 menuju 1, yaitu hasilnya adalah 3V/10. Yang ketiga adalah metode kulit tabung atau cell method. Karena metode kulit tabung menggunakan volume dari kulit tabung, dapat kita perhatikan persegi panjang di bawah dalam gambar. Dengan T adalah panjang dari persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, dan P adalah jarak antara sumbu putaran dengan pusat dari persegi panjang. Dapat kita lihat dalam gambar. Untuk menentukan volume benda putar dan metode kulit tabung, kita dapat menggunakan salah satu dari rumus berikut, yaitu sumbu putarnya horizontal, V sama dengan 2V integral C menuju D PY dikali T dikali Y DY. Dengan sumbu putar vertikalnya V sama dengan 2V integral A menuju B PX dikali T dikali X sama dikali DX. Untuk lebih memahami metode kulit tabung dalam mencari volume benda putar, berikut tersedia contoh soal, yaitu tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kurang X pangkat 3 dan sumbu min X, yaitu 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1, dengan sumbu putarannya adalah sumbu min Y. Pembahasannya yaitu karena sumbu putarannya horizontal, kita gunakan persegi panjang horizontal, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jarak antara pusat persegi panjang dan sumbu putarnya adalah PY sama dengan Y, dan panjang persegi panjangnya adalah, kita dapat menggunakan rumus HY sama dengan E pangkat min Y kuadrat. Karena range dari Y dari 0 sampai 1, maka volume benda putarnya dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu V sama dengan 2V integral C menuju D PY dikali H dikali Y DY sama dengan 2V integral 0 menuju 1 Y
dikali E pangkat min Y kuadrat dy sama dengan min V dikali E pangkat min Y kuadrat integral 0 menuju 1 sama dengan V dikali 1 dikurang 1 per E sama dengan 1,986.